Sahabat Nusantara Mengaji, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali lagi di dalam ngaji Tafsirul Jalalain. Kali ini insyaallah kita akan membacakan suratul Baqarah ayat ke-26. Wa nazala raddan liqaulil yahud. Wa nazala dan turun raddan liqaulil yahudi sebagai bantahan terhadap ucapannya orang Yahudi. Lamma daraballahu, ketika Allah menjadikan al-masala bizubabi, menjadikan sebuah perumpamaan dengan sebuah lalat, fi qaulihi, di dalam firman-Nya, wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Wal angkabuti dan menjadikan permasalahan dengan angkabut, dengan laba-laba, fi qaulihi, di dalam firman-Nya, kama salil angkabuti takhadat baita. Orang-orang Yahudi itu ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau membuat permasalahan dengan lalat, dengan laba-laba, mereka berkomentar, ma aradallahu, apa yang dikehendaki Allah, apa maksud Allah, bidzikri hadhil asya'il khasisati, dengan menyebutkan beberapa hal yang remeh ini. Jadi mereka itu mempertanyakan, Allah Subhanahu wa taala itu azim, maha agung, tapi kok justru membuat permasalahan kok dengan sesuatu yang remeh. Padahal sesuatu yang remeh itu untuk orang manusia yang berwibawa, yang berkelas itu saja tidak layak untuk dia menyebutkan permasalahan, apalagi ini Allah. Kira-kira begitu. Jadi innal wahida minna yastahi, salah satu dari kita saja malu untuk membuat permasalahan dengan sesuatu yang remeh itu. Masa ini Allah yang maha agung, maha besar, kok justru membuat permasalahan yang hecek-hecek, kira-kira begitu. Maka turunlah ayat, innallaha la yastahi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, itu tidak malu. Mana aslinya begitu. Nah, malu itu kan ada muqaddimahnya ya. Malu itu permulaannya kan perasaan gak enak gara-gara melakukan sesuatu yang tidak pantas, kira-kira begitu. Kemudian hasilnya adalah, atau lazimnya adalah at-tarku, meninggalkan perbuatan itu. Nah, yang dimaksud di sini yastahi, Allah Subhanahu wa taala yastahi itu adalah at-tarku itu. Jadi bukan muqaddimahnya, yaitu kondisi ya, atau kondisi psikis atau kondisi psikologi yang hingga pada seseorang, karena ini muhal bagi Allah. Jadi yastahi di sini dimaksud adalah la yatruku. Allah tidak membiarkan atau tidak meninggalkan menjadikan sebuah permasalahan. Nah, ini di dalam balaghah sebagaimana kemarin kita singgung disebut dengan musyakalah. Jadi kenapa yang digunakan yastahi? Karena ucapan orang Yahudi di dalam sebuah riwayat itu penggunaannya menggunakan yastahi. Innal wahida minna yastahi ayyadribal masala bisyai'il khasis, dan seterusnya. Jadi mereka itu menggunakan istilah yastahi. Kita ini malu, gitu kata orang Yahudi. Maka kemudian ayatnya juga digunakanlah kalimat yang sama sebagaimana mereka menggunakan kalimat itu, yakni yastahi, meskipun yang dimaksud kalimat ini adalah ay la yatruku. Allah tidak meninggalkan, tidak membiarkan, ayyadriba ayyaj'ala, yakni menjadikan, masalan sebuah perumpamaan, maf'ulun awalun sebagai maf'ul pertama, ma nakiratun mausufah. Ma ada kalanya bisa menjadi nakirah mausufah,
bima ba'daha yang disifati dengan kalimat setelahnya, yakni ba'udah. Maf'ulun sanin sebagai maf'ul kedua. Kalau ma ini kita jadikan sebagai nakirah mausufah, maka dia sebagai maf'ul kedua. Ai maknanya bagaimana? Masalan ayya masalin kana. Eng endi-endine. Masal kana wujud ono ayun. Au zaidatun atau ma ini kita jadikan sebagai zaidah li ta'kidil khissati untuk menguatkan khissah, keasoran, remeh-temeh ini. Fama ba'daha al-maf'ulu tsani, adapun lafal setelahnya sebagai maf'ul kedua. Ba'udatan yakni atau kang kalau kita jadikan nakirah mausufah. Ba'udatan kang rupa ba'udah. Kalau kita jadikan maf'ul kedua, ba'udatan ing ba'udah. Ba'udah itu apa? Ba'udatun mufradul ba'udi, yaitu bentuk tunggalnya kalimat ba'ud. Wahwa adapun ba'ud itu sigharul baqi, itu kutu yang sangat kecil. Jadi ada kalanya ba'udah itu ya ada yang mengartikan sebagai kutu, kalau kita mengenal kutu bangsat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah santri biasanya ada yang kutu tinggi kalau di Jawa. Kalau di bahasa Indonesia istilah kutu bangsat. Jadi sangat kecil sekali, yang baunya, darahnya kalau kita injek atau kita plites itu enggak enak. Tapi ada pula kalau di dalam hasyiahnya, ba'udah itu dimaksud atau diartikan sebagai nyamuk. Ya. Nyamuk ini ajib, bentuknya ajib. Dia kecil sekali, tapi punya kaki 6. Ada sayapnya 4 dan mempunyai ada semacam kayak belalainya gitu ya. Ada semacam kayak belalai itu untuk nyedot darah itu. Dan juga ada kayak ekornya kecil. Nah, meskipun kelihatannya kecil lemah, tapi nyamuk ini bisa membunuh onta, bisa membunuh kebo, bisa membunuh sapi dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan yang membunuh Raja Namrud, ya, Raja Namrud yang sombong, terkenal sombong di muka bumi itu juga adalah sebuah nyamuk yang secara khusus dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada ayatnya kita akan sampai kisahnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak meninggalkan menjadikan perumpamaan atau menjadikan ba'udah ini sebagai perumpamaan. Fama fauqoha, fama kemudian sesuatu fauqoha yang ada di atasnya ba'udah, ay akbaru atau akbaro yang lebih besar minha dari ba'udah. Ini kemudian ditafsiri ay la yatruku bayanahu. Innallaha la yastahi, Allah tidak malu. Maksudnya ay la yatruku, yakni Allah tidak meninggalkan bayanahu, menjelaskan masal tersebut, lima fihi minal hikami, karena di dalamnya terdapat beberapa hikmah. Artinya apa? Allah tetap menjadikan tetap menjelaskan, memberikan atau menjadikan ba'udah itu, atau bahkan yang ma fauqoha. Ma fauqoha ini ada yang mengartikan sebagaimana tafsir Jalalain ay akbaru minha, di atasnya dalam arti bentuknya lebih besar. Ada yang mengartikan ma fauqoha itu lebih lebih khissah, lebih ecek-ecek daripada ba'udah, di bawah ba'udah, mungkin yang lebih kecil dari itulah pokoknya. Mungkin dzarrah, ada yang memaknai begitu, atom atau apa. Jadi Allah tetap akan menjelaskan hal itu. Bukan istilahnya enggak malu, kira-kira begitu. Nah, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ya,
ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan masal sesuatu yang ringan, yang ecek-ecek, yang remeh ini, orang beriman responnya bagaimana? Fa'lamuna, mereka mengetahui annahul haqqu, annahu al masal, bahwa sungguhnya masal itu adalah al haqqu, sesuatu yang hak, as-sabitu, yang tetap, al-waqi'u mauqi'ahu, yang berada pada tempatnya. Ayat ini sekilas kalau tidak diteliti lebih jauh, itu seolah tidak ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang tantangan mendatangkan Al-Quran kepada orang kafir, pada orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, kemudian dikasih tahu ganjarannya bagi yang tetap membangkang, yakni neraka, yang beriman nanti dikasih surga. Tiba-tiba ayat ini menceritakan tentang Allah tetap atau tidak malu, tidak meninggalkan menjadikan makhluk yang kecil, makhluk yang hina sebagai permasalahan, sebagai bukti atau permasalahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa korelasinya, munasabahnya? Di dalam ulumul Quran disebut ilmu munasabah. Ibnu Ashur mengatakan bahwa ayat-ayat lalu Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan Al-Quran. Setelah jelas-jelas mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, ya, mereka juga, meskipun mereka tidak mampu, mereka tetap pengen kan gitu. Bagaimana cara supaya gerogoti ajaran Islam ini? Maka karena mereka tidak mampu mendatangkan tandingan Al-Quran, mereka beralih dari yang harusnya mendatangkan tandingannya, mereka beralih mengkritik isinya daripada Al-Quran, mengkritik kandungan daripada Al-Quran, untuk membuat orang-orang yang masih kafir ini tetap mantap kepada kafirnya, atau untuk gegerei, atau untuk gonor-gonori istilahnya, ya, untuk membuat ragu-ragu, membuat keraguan di antara umat Islam yang mungkin baru, Islamnya masih baru, dengan cara mengkritik isinya tadi itu. Jadi dicari kelemahannya Al-Quran isinya. Loh, itu Allah ini kan maha agung, maha besar, kok bahas Zubab, bahas Ankabut? Oh, ini berarti bukan dari Allah ini Quran, kira-kira begitu. Maka kemudian ditepis itu dengan ayat innallaha la yastahi. Ini menurut Ibnu Ashur korelasinya, munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Nah, orang-orang yang beriman itu logikanya sederhana, pokoknya dari Allah ya kita terima. Jadi pokoknya kita beragama itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa'ammal ladzina amanu fa'lamuna annahul haqq. Orang-orang beriman itu begitu ada masal, meskipun secara logika dia kok sepertinya tidak masuk akal, meskipun ya, atau belum bisa menerima, tetap dia imani. Kita sama kayak orang sholat. Sholat itu, kenapa kok sholat? Ya karena diperintah Allah. Simple sebenarnya. Kenapa Anda wudhu? Ya karena diperintah oleh Allah. Bukan kok, kenapa sholat? Karena biar sehat. Ya kalau sehat olahraga. Kalau memang alasannya untuk sehat, ya kita olahraga seharusnya. Kenapa untuk wudhu? Biar bersih. Ya mandi harusnya. Kenapa kita zakat dan lain sebagainya? Itu adalah perintah Allah. Jadi semata-mata sebagai orang beriman itu ya melakukan, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Annahul haqqu mir rabbihim. Jadi orang-orang yang beriman itu langsung meyakini itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka kemudian mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Madza aradallahu, apa yang dikehendaki Allah, bihadza masalah, dengan menjadikan hal ini sebagai permasalahan.
kalau kita lihat teliti urutannya itu kan sebenarnya lebih pasnya kan begini. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna. Orang-orang yang beriman mereka mengetahui atau meyakini. Mestinya wa ammal ladzina kafaru fala ya'lamuna. Adapun orang-orang kafir maka mereka tidak meyakini bahwa itu dari Allah. Kan gitu urutannya ya. Yang biar matching kira-kira begitu. Tapi di sini redaksinya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Adapun orang-orang yang kafir mereka mengatakan madza aradallahu bidzal masalah. Kenapa tidak fala ya'lamuna? Hikmahnya ya, sirnya, rahasianya karena yaquluna madza aradallah ini lebih tegas menjelaskan bahwa mereka itu tidak percaya, tidak meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk redaksi yang justru lebih tegas daripada misalnya fala ya'lamun gitu. Di samping itu memang fayaquluna madza aradallah. Ucapan mereka madza aradallah ini adalah bentuk ketidaktahuan atau ketidakyakinan mereka terhadap masal itu bahwa dari Allah Subhanahu wa taala. Masalan tamyizun, lafal masalan itu sebagai tamyiz, ai bihadzal masal. Wa ma istifhamu ingkarin mubtadaun wa dza bi ma'na alladzi bisilati khabaruhu. Madza aradallah itu adalah istifham ingkari. Dza ya, ma sebagai istifham dan dia juga mubtada. Adapun lafal dza beserta silahnya, dza bi ma'na alladzi bisilatihi khabaruhu. Beserta silahnya ini menjadi khobarnya mubtada. Ayyu faidatin fihi. Apa faedahnya di dalam permasalahan itu? Qala ta'ala fi jawabihim. Allah berfirman di dalam menjawabi mereka. Yudillu bihi katsira. Yudillu, Allah menyesatkan bihi sebab hadzal masal, ai bihadzal masali katsiran, banyak orang disesatkan anil haqqi, dari sesuatu yang hak. Likufrihim, karena kekufuran mereka bihi, dengan al-masal tadi itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga menunjukkan, memberi petunjuk hidayah sebab permasalahan itu kepada seseorang, orang yang banyak, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Litasdiqihim, karena mereka membenarkan bihi, dengan al-masal tersebut. Di yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira ini di dalam tafsir Jalalain ya, kita baca tafsirnya didahului dengan qala ta'ala fi jawabihim yudillu bihi. Ini menegaskan bahwa kalimat yudillu bihi katsira sampai wa yahdi bihi katsira menurut Imam Suyuti adalah sebagai jawaban atau tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala atas ucapan mereka, yaitu madza aradallahu bihadza masalah. Jadi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal yang ecek-ecek, yang remeh itu sebagai permasalahan? Jawab Allah, yudillu bi katsira, sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang kufur hatinya, terdapat kekufuran, kemunafikan, tentu tidak akan mendapatkan apa-apa dan bahkan akan tersesat gara-gara itu. Tapi bagi orang yang hatinya terdapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan ngasih petunjuk sebab hal itu. Kira-kira begitu. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira ini masih termasuk ucapan orang Yahudi. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan ya sebab masalan tadi itu ilal fasiqina, kecuali orang-orang fasik, yakni al-kharijina an ta'ati, yakni yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-fasik niku maknanya al-kharij an ta'ah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lafal fasik ini ya diucapkan terhadap orang-orang yang bisa diucapkan terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar ya,
sesekali melakukan dosa besar itu bisa disebut fasik. Atau juga melakukan dosa kecil tapi terus menerus, istiqomah ya, istiqomah dosa kecil, ini juga bisa disebut fasik. Ada juga yang mengatakan fasik juga bisa diperuntukkan untuk orang yang sering atau terus menerus melakukan dosa besar selama dia tidak menghalalkan. Jadi artinya kalau dia tidak menghalalkan perbuatan haram kan dia tetap Islam. Ada juga atau bisa juga fasik ini digunakan untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia menghalalkan perbuatan itu. Nah, di dalam ilal fasiqin ini ada yang memaknai yang keluar dari ketaatan aibil kulliyah dengan keseluruhan, yakni orang kafir. Jadi wa mayudillu bihi ilal fasiqin, hanya orang-orang fasik lah yang Allah sesatkan sebab permasalahan yang remeh itu tersebut. Fasik di sini ai al kharijin anit ta'ah an ta'atihi, orang yang keluar dari ketaatan secara keseluruhan, yakni orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.